عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu al-hadirun wal hadirat, jamaah Masjid Nurul Islam, jamaah salat maghrib dan insyaallah sekaligus salat isya. Alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam hari ini kita yang hadir di masjid ini masih ditakdirkan Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid ini dari tempat kita masing-masing untuk melaksanakan ibadah salat maghrib dan insyaallah sekaligus salat isya secara berjamaah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap ibadah yang kita jalankan sepanjang kehidupan kita, termasuk salat kita hari ini, dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah terbaik yang nantinya dapat memperberat timbangan amalan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu sekalian yang dirahmati Allah, seperti biasa setiap Rabu keempat insyaallah kajian kita adalah kajian tafsir Al-Qur'an. Dan ayat yang akan kita baca pada malam hari ini sebagaimana yang sudah kami bacakan tadi, itu adalah surat Ali Imran ayat 31 dan 32. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, banyak orang yang belum mengerti atau bahkan belum memahami bagaimana mengekspresikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula mewujudkan rasa cintanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Maulid ini kita tentu senang dengan hari Rabiul Awal atau bulan Rabiul Awal ini, di mana sosok Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala telah lahir di muka bumi ini. Semua kita cinta dengan Allah. Setiap orang yang beriman pasti cinta dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebagai sebuah kewajiban bagi orang yang beriman. Karena cinta kepada Allah, cinta kepada para rasul adalah bagian dari rukun iman. Hanya saja perlu kita perdalam bagaimana kriteria-kriteria yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran ketika kita ingin mewujudkan rasa cinta kita dengan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada ayat ke-31 surat Ali Imran yang sudah kami bacakan tadi, itu berangkatnya dari asbabun nuzul, berangkatnya dari sebab-sebab turunnya ayat, bahwa ada sebuah riwayat dari Ibnu Munzir dari Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, dulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa orang yang secara pengakuannya, secara lisan mengaku cinta dengan Allah. Kita khawatir hanya sebatas pengakuan. Ada banyak orang yang mengklaim bahwa mereka cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan, wah, ya Muhammad, wahai Muhammad, sungguh demi Allah kami mencintai Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kemudian pengakuan ini dijawab langsung oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Ya, jangan sampai itu hanya sebatas pengakuan. Me akon-akon tok tapi kenyataannya mboten ngoten. Hanya sebatas pengakuan tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ada ekspresi yang perlu kita jalankan saat kita mengaku cinta dengan Allah, saat kita mengaku cinta dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kemudian Allah berfirman di dalam ayat ke-31 surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, perintah Allah secara khusus kepada Nabi Muhammad agar perintah yang ingin disampaikan oleh Allah kepada Nabi supaya disampaikan kepada umatnya Nabi, termasuk kita di dalamnya, diviralkan. Kalau bahasa sekarang ya, Allah ingin Nabi Muhammad itu memviralkan apa yang akan disampaikan oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan? In kuntum tuhibbunallah. Jika kalian mengaku cinta dengan Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Berarti aku niki sinten, Pak? Nabi Muhammad. Karena Allah menyuruh Nabi Muhammad agar disampaikan kepada umatnya. Maka perintah Allah, sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, jika kalian mengaku cinta dengan Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kemudian ada umatmu yang mengaku cinta dengan Allah tapi enggak mengikuti kamu wahai Nabi Muhammad, maka mereka hanya sebatas pengakuan, belum diakui cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu bisa dijalankan, maka kata Allah, yuhibbukumullah. Niscaya Allah pasti mencintai kalian. Satu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan keduanya, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okay. Jadi para bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan bahwa ada ketika ayat ini, ayat ke-31 diturunkan ini, ada gembongnya orang munafik, Pak. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tiang niki ngaku iman, ngaku cinta dengan Allah, mengaku cinta dengan Nabi, tapi golek goro-goro, mencari masalah. Jadi pemimpin orang munafik ini berkata, sesungguhnya Muhammad telah menjadikan dirinya taat kepada dirinya, seperti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah, kata Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, lihat itu Muhammad menyampaikan sebuah ayat yang mana ayat itu memerintahkan supaya umatnya mengikuti dirinya, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi seolah-olah itu sebagai Tuhan. Jadi klaimnya orang-orang munafik seperti itu. Ya. Lalu kemudian para bapak sekalian rahimahullah, dan kemudian memerintahkan kepada umatnya Nabi untuk mencintainya sebagaimana orang-orang Nasrani mencintai Nabi Isa. Lalu turunlah kemudian ayat yang keduanya, bagaimana mengekspresikan cinta dengan Allah dan cinta dengan Rasulullah. Ayat 32-nya, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, atiullaha war rasul. Allah tetap memerintahkan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Ya. Jadi Allah ingin mempertegas bahwa yang menyuruh taat dengan Nabi Muhammad itu bukan Nabi Muhammad sendiri, tapi Allah yang menyuruh. Jadi bukan berarti kemudian Nabi Muhammad menyuruh supaya umatnya taat dengan dirinya. Ketaatan umatnya supaya taat kepada Nabi Muhammad itu atas perintah Allah, bukan atas kemauannya sendiri,
bukan atas kemauan Nabi Muhammad sendiri. Maka dipertegaslah pada ayat 32, qul atiullaha war rasul. Katakan pula wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, ya, atiullaha war rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah dan taat kepadamu wahai Nabi Muhammad, kalau ada orang-orang yang tidak mau mentaati kamu, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Nah, ini yang mengerikan para Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang kufur. Seolah-olah Allah ingin mensejajarkan bahwa orang-orang yang mengaku beriman tapi dia tidak taat dengan Allah dan Rasulullah, maka tak ubahnya sebagaimana mereka orang-orang kafir. Ya. Ini para Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalimat dalam ayat 31, ya, Allah ingin menyampaikan pesannya bahwa buktikan kalau kita itu cinta dengan Allah itu dengan cara mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sebagai utusannya. Maka pertegasan kalimat ini, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya. Kalau kamu bisa mewujudkan cinta Allah dengan cara mengikuti Nabi Muhammad, maka dua hal yang bisa didapatkan bagi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah akan mencintai kalian dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Maka cara terbaik ketika kita ingin mengekspresikan cinta kita dengan Allah, ya kita harus cinta Rasulullah. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mencintai Allah? Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW? Ya. Dalam sebuah keterangan disebutkan pada masa tabi'in, itu ada salah satu tabi'in namanya Sahal bin Abdullah. Beliau berkata, alamatu hubbillah hubbul Quran. Jadi ekspresi umatnya Nabi kalau mengaku cinta dengan Allah itu cinta Al-Quran. Alamatu hubbullah hubbul Quran. Jadi tidak semata-mata sebatas pengakuan. Dikhawatirkan dulu sebagaimana 15 abad yang silam itu sudah ada kelompok-kelompok orang yang mengklaim mengaku cinta Allah tapi nggak berbuat sesuatu pun. Mereka tidak melakukan apapun, mereka tidak dekat dengan Al-Quran. Maka kata tabi'in menyatakan tandanya orang cinta dengan Allah itu cinta Al-Quran, Pak. Maka bagi orang-orang yang mengaku cinta dengan Allah, perbanyaklah interaksi dengan Al-Quran. Okay. Bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran? Ada sebuah buku, ada sebuah kitab. Namanya kitabnya Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sedikitnya ada 4 hal interaksi kita bisa kita lakukan melalui Al-Quran. Yang pertama, kata penulis kitab itu, Syekh Dr. Muhammad Yusuf Al-Qardawi. Beliau menyampaikan yang pertama, interaksi dengan Al-Quran itu, yakinkan dulu bahwa apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu semuanya benar dari Allah. Jadi jangan sampai ada keraguan. Itu namanya mengimani Al-Quran. Ya. Kalau belum apa-apa sudah ragu, nah ini tanda orang ya sudah meragukan Al-Quran. Jadi imani dulu bahwa itu adalah merupakan wahyu. Bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril agar disampaikan kepada umatnya, diajarkan kepada umatnya. Itu tahapan interaksi pertama. Di dalam kitab Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran. Yang kedua, kata beliau, singkatnya seperti itu, baru tahapan keduanya memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, membaca itu kan ada ilmunya.
Ilmunya ya ilmu tajwid, ilmu makharijul huruf, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Perbanyak interaksi seperti itu, membaca. Nah, membaca itu ada ilmunya, seperti tadi dia, ada semua tahapannya, ada ilmunya. Ya, apakah cukup dengan mengimani dan membaca? Ternyata tidak, Pak. Yang ketiga, orang yang ingin berinteraksi atau orang yang ingin banyak berinteraksi dengan Al-Quran tidak berhenti pada membaca. Tapi yang ketiga apa? Memahami isi kandungan Al-Quranul Karim. Jadi setelah kita belajar membaca, ya belajar memahami. Karena betapapun Al-Quran itu bukan bahasa kita, tapi bahasa Arab. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, ya, sejatinya belajar bahasa Arab dalam konteks upaya kita untuk bisa memahami Al-Quran itu hukumnya wajib. Belajar bahasa Arab kalau tujuannya untuk memahami Al-Quran itu menjadi sebuah kewajiban menurut Al-Imam Syafi'i. Ya. Pelajari pelan-pelan satu ayat, dua ayat, satu kata, dua kata, ya. Nah, kemudian kita tangkap pesannya apa, pelajarannya bagaimana, dan bagaimana kita bisa mengamalkan setiap ayat yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran itu. Kira-kira ayat ini misalkan, apa yang bisa kita amalkan dari ayat ini? Itulah proses kita untuk bisa memahami. Makanya kemudian yang keempatnya kata Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi, setelah kita mengimani, setelah kita membaca, setelah kita memahami, baru yang keempatnya adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Karena betapapun Al-Quran tidak hanya untuk dibaca. Setiap bacaan itu harus kita fahami. Okay? Kalau kita baca Qurannya, kita harus paham kan, Quran itu isinya apa aja. Nah, pesannya apa? Berita pentingnya apa di ayat itu? Nah, setelah kita bisa menangkap pesannya apa, baru kita bisa, oh pesannya ini misalkan. Berarti begitulah cara kita mengamalkan isi kandungannya. Nah, kalau sudah itu bisa dilakukan, itulah tanda orang yang mengaku beriman itu cinta dengan Allah. Alamatu hubbullah, hubbul Quran. Tanda orang cinta dengan Allah, dia cinta dengan Al-Quran. Nah, kemudian Sahal bin Abdullah menyatakan, wa alamatu hubbil Quran hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda orang cinta dengan Al-Quran itu adalah cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi runutannya begitu, Pak. Cinta dengan Allah harus cinta dengan Al-Quran. Maksud dari cinta dengan Al-Quran itu banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Betapapun terus jadi terus berbanyak sampai kita wafat. Belajar terus, belajar sampai khatam. Kalau belum bisa membaca, belajar membaca. Ya, nggak apa-apa, belajar pelan-pelan. Ya. Walaupun prosesnya lama mungkin ya. Nah, itulah bukti orang cinta dengan Al-Quran. Nah, tanda orang cinta dengan Al-Quran, dia cinta Nabi Muhammad SAW. Dan tanda orang cinta dengan Nabi Muhammad, dia cinta dengan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sunnah itu maksudnya pun al-hadis. Nah, maka itu ya, kita tidak cukup hanya belajar Al-Quran. Ya, karena kita ingin menghindari pengakuan kayak tadi ya. Orang-orang mengakon-akon tok, ya. Hanya sebatas pengakuan cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, tapi tidak ada pembuktiannya. Nah, pembuktiannya bagaimana? Yaitu tadi, ya. Kalau cinta Allah, cinta Al-Quran. Kalau orang cinta Al-Quran berarti tanda orang itu cinta dengan Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis ini. Berdasarkan ayat ini. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian mengaku cinta dengan Allah, maka ikutilah aku. Ternyata ditafsirkan oleh orang-orang pada masa tabi'in, diantaranya Sahal bin Abdullah, adalah tanda orang cinta dengan Nabi itu cinta hadis-hadis Rasulullah. Maka pada saat yang sama kita juga harus belajar hadis, Pak, sebetulnya. Ya, standarnya itu ada 6 kitab hadis. Ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah. Oke. Nah, itu kalau ada waktu harus disisipkan. Kita nggak bisa khatam Sahih Bukhari itu, Pak. Sulit. Kitabnya segini, Pak, hampir 1 meter. Terdiri dari beberapa jilid. Sahih Muslim juga begitu.
Belum lagi kalau kita membaca hadis-hadis pilihan seperti hadis Arba'in Nawawi, okay, ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian ada Riyadhus Shalihin, hadis-hadis yang terkait dengan akhlak. Kemudian Bulughul Maram, ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum dan seterusnya. Saya ingin sampaikan, kalau kita ngaji bab hadis seumur hidup pun nggak bisa hatam. Jadi setiap satu hadis kita pelajari, kita baca, itu juga harus begitu. Setiap hadis yang kita baca, kita ambil pesannya apa, ya bagaimana cara mengamalkannya, itu poinnya seperti itu. Baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah kemudian kata Sahal bin Abdullah, singkatnya, beliau menyampaikan, tanda seseorang itu cinta dengan Al-Quran, cinta dengan Nabi Muhammad, cinta dengan sunnah-sunnah Rasulullah, berarti itu tanda juga bahwa dia mencintai akhirat, mencintai kehidupan akhirat. Karena betapapun akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Di mana ayat-ayat seperti itu menjadi tanda bahwa menurut Allah bagaimanapun akhirat itu jauh lebih utama dan jauh lebih harus kita lebih prioritaskan, ya, dalam aspek kehidupan kita, ya. Jangan sampai kemudian apa yang kita cari di dunia tidak bernilai akhirat. Silakan beraktivitas dunia. Bagaimana caranya supaya aktivitas dunia itu bisa bernilai akhirat? Dengan cara apa? Niat kita yang bersih. Kita bekerja, kita niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap aktivitas kita mau makan, kita ingat Allah, ya. Dengan membaca doa sebelum makan, sesudah makan, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ya, kemudian bangun dari tidur atau sebelum tidur dan seterusnya. Itulah tanda orang yang kemudian ingin menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu kemudian inilah diantara cara Allah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita ekspresikan cinta kita dengan Allah dan cinta kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita nggak cukup hanya memperingati Maulid, Pak. Ya, banyak orang yang memperingati Maulid tapi belum tahu, ya, bagaimana hakikatnya kita mencintai Rasulullah. Saya yakin orang yang memperingati Maulid Nabi itu ekspresi ingin membuktikan cintanya dengan Rasulullah, ingin membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka nggak belajar hadis, nggak mau belajar Al-Quran. Nah ini yang sangat, ya, kurang pas dan kurang sesuai. Para Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam keterangan yang lain, ya, di dalam kitab hadis Sahih Muslim, ya, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza ahabba abdan, ya, ini hadis, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba abdan, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, ini da'a Jibril, maka kemudian Allah memanggil malaikat Jibril, Pak. Innallaha idza ahabba abdan da'a Jibril. Ulang ulangi, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril, malaikat Jibril. Faqala, kemudian Allah menyampaikan, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Sesungguhnya aku mencintai si fulan misalkan. Fa ahibbahu, maka cintailah ia. Jadi Allah itu kalau cinta dengan seorang hamba, manggil malaikat Jibril dan menyuruh malaikat Jibril supaya Jibril juga mencintai hamba tersebut. Jibril, ya, faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Jibril, aku mencintai dengan si fulan. Saya cinta dengan si fulan, maka cintailah ia. Allah kalau cinta pasti menyuruh malaikat Jibril supaya Jibril juga mencintai hambanya Allah tadi. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Summa yunadi fis sama, kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada para penduduk langit,
Fayaqul, dengan mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Jibril juga begitu menyampaikan kepada penduduk langit, ya, apa yang disampaikan? Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, si hamba tadi. Fa'ahibbuhu, maka cintailah ia. Jadi Allah, malaikat, penduduk langit semua mencintai hamba tersebut jika Allah mencintai hambanya. Seperti tadi ya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kuncinya di situ. Semua orang beriman pasti ingin dicintai oleh Allah. Ya. Maka caranya seperti itu mestinya, cara yang harus ditempuh. Ya. Kalau sudah begitu sudah aman sudah. Kalau Allah sudah menyatakan cinta dengan seorang hamba, maka Allah juga menyuruh malaikat Jibril menyuruh kepada penduduk langit supaya mencintai hamba tersebut. Qala fayuhibbu ahlus sama, maka kemudian dikatakan oleh malaikat Jibril bahwa seluruh penduduk langit juga mencintai si hamba tadi. Insyaallah. Ya. Nah, juga pun sebaliknya, wa idza abghadha 'abdan, dan jika Allah benci, tidak suka dengan seorang hamba, da'a Jibril, Allah pun akan memanggil Jibril. Ya. Dan Allah akan katakan kepada Jibril, fayaqulu inni ubghidu fulanan fa'abghidhu. Saya benci dengan hamba tersebut, dengan fulan, maka bencilah kamu kepadanya. Ngoten, Pak. Faqala yubghiduhul Jibril, kemudian Jibril pun membenci hamba tersebut. Summa yunadi fi ahli sama, baru kemudian langkahnya sama. Jibril memanggil seluruh penduduk langit dengan mengatakan, innallaha yubghidu fulanan. Sesungguhnya Allah benci dengan si fulan tadi. Ya. Fa abghiduhu, maka Jibril memerintahkan kepada seluruh penduduk langit, bencilah kalian kepada mereka. Sama seperti yang tadi. Jadi malaikat Jibril menyuruh untuk membenci si fulan tadi karena Allah benci, karena Allah enggak suka. Fa yubghidunahu, maka kemudian seluruh penduduk langit pun akan membencinya. Jadi hadis nggih. Terus di ujung hadis itu disampaikan, summa tudha'u lahul baghdha'u fil ardi, kemudian diletakkan di bumi kebencian kepada dirinya. Maksudnya adalah orang-orang yang menjadi benci dan tidak suka kepadanya. Semua penduduk bumi pun nanti imbasnya juga enggak suka sama mereka. Kalau Allah tidak suka, kalau Allah membenci, malaikat membenci, seluruh penduduk langit pun benci dengan si fulan, maka seluruh penduduk bumi juga akan benci kepadanya. Itu ekspresi daripada keterangan yang ada di dalam hadis ini. Nah, oleh karena itu para bapak sekalian yang dirahmati Allah, yang pesan yang bisa kita ambil dalam ayat 2 ayat ini, bahwa sesungguhnya mahabbatullah dan mahabbatur Rasul adalah dengan cara mengikuti dan mentaati Rasulullah Muhammad SAW, mengikuti dan mengimplementasikan syariatnya. Ya. Jadi semua yang diperintahkan Allah, semua yang dilarang oleh Allah, termasuk yang di hadis. Semua yang diperintahkan Allah, semua yang diperintahkan Nabi dan semua yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Inilah namanya syariat. Jadi kalau kita sudah paham tentang syariat, ketika kita berusaha untuk memahami Al-Quran dan hadis, itulah cara kita mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Mahabbatur Rasul, ya. Mencintai Rasulullah itu, kata para ulama dalam kitab tafsir disebutkan, bukan karena dirinya, bukan sebagai kapasitas Nabi sebagai manusia, tetapi karena beliau itu adalah Rasulullah, bahwa beliau itu adalah utusannya Allah. Jadi manusia bukan sembarang manusia, basyarun laisa kal basyar, manusia tapi bukan manusia. Karena kelebihannya apa dengan manusia yang lain? Karena Rasulullah menerima wahyu. Karena Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kata Nabi, aku diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi diturunkan itu ada visi dan misinya.
Apa tujuan Allah ketika Allah mengutus Nabi Muhammad? Maka diberi bekal, dan bekalnya dua, Quran sama As-Sunnah, Quran sama hadis. Maka Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fikum amroini lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Sepeninggalku akan aku tinggalkan dua hal. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Dua hal itu kata Nabi, kitabullah wa sunnati. Kitabullah Al-Quran dan sunnahku. Nah, sunnahku ini bukan hukum sunnah, Pak. Sunnahku itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, semua kebiasaan ya dalam kehidupan Nabi. Maka kita perlu juga belajar sirah nabawiyah, sejarah perjalanan kehidupan Nabi dari beliau lahir sampai beliau wafat. Kemudian kita ambil pelajarannya apa? Belajar sirah Nabi, bagaimana Nabi ketika Nabi sebagai seorang suami. Kemudian kita terapkan seperti yang dicontohkan oleh Nabi ketika kita menjadi seorang suami. Bagaimana Nabi ketika menjadi seorang ayah. Bagaimana Nabi ketika beliau menjadi seorang tokoh agama. Bagaimana Nabi ketika Nabi sebagai seorang tetangga. Bagaimana beliau berinteraksi dengan tetangga. Terus semuanya. Nah, ini perlu kita pelajari. Dan itu tuntunan namanya sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana ibadahnya Nabi, tahajudnya Nabi, ya. Bagaimana Nabi itu sholat sunnah, ya. Sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Ini yang jadi tidak semata-mata kita koar-koar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada contoh dan suri tauladan yang baik. Nah, suri tauladan kita nggak akan pernah tahu bagaimana suri tauladan Nabi sebelum kita membaca hadis. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana syariat Nabi kalau kita nggak baca kitab-kitab hadis. Nah, makanya pembacaan kitab hadis itu juga perlu kita lakukan. Akan menghasilkan sebuah pemahaman, tidak sebatas pengakuan kita mengaku cinta dengan Allah, kita mengaku cinta dengan Rasulullah, tapi kenyataannya ya tidak seperti itu. Ada harapan-harapan Allah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan bahwa buktikan cintamu dengan Allah. Jangan hanya sebatas pengakuan. Kalau kita cuma pengakuan dari dulu sudah ada, sebagaimana riwayat di awal tadi sudah saya sampaikan. Dari Ibnu Mundir, dari Hasan Al-Basri, ya. Ada sekelompok orang yang mengaku cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah SAW. Sampai ayat ini turun, Pak. Ya, ini langsung jawabannya langsung dijawab oleh Allah. Seolah-olah Allah tahu yang dilakukan mereka itu hanya sebatas pengakuan, bukan pembuktian. Maka Allah ingin bukti. Ya, pembuktiannya dengan cara tadi, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Ya, kelebihannya kemudian ya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, kalau kita berharap cinta dengan Allah, ya itu harus kita lakukan. Kalau kita berharap ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, yaitu yang harus kita jalankan. Ya, di penghujung ayatnya ayat nomor 31 surat Ali Imran, wallahu ghafurur rahim. Artinya apa? Mudah bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita karena Allah Maha Penyayang. Ya, saat kita mau berusaha dan berikhtiar untuk mencintai Allah dengan cara mencintai Al-Quran, untuk mencintai Nabi Muhammad dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itulah sebabnya Allah tidak ingin seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, memfitnah Nabi. Ya, seolah-olah Abdullah bin Ubay ini mensetarakan Nabi dengan sebagaimana Isa. Isa kepada kaumnya dianggap sebagai Tuhan. Nah, makanya di akhir ayat 32 itu, maka kemudian Allah mengingatkan juga ya bahwa tuduhan itu salah. Tuduhannya Abdullah bin Ubay bin Salul itu tidak benar. Sekali lagi, bahwa Nabi menyuruh umatnya untuk mengikuti dirinya bukan kemauannya sendiri.
tapi adalah perintah Allah, tapi itu adalah keinginan Allah. Buktinya apa? Buktinya ayat ke-32 itu. Qul atiullaha war rasul. Maka dua-duanya harus ditaati. Katakan wahai Nabi Muhammad, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Makanya urutannya tadi begitu, runutnya tadi. Ya sebagaimana apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abdullah. Urutannya begitu ya. Kula ulangi kan. Bukti orang cinta dengan Allah, cinta Al-Qur'an. Bukti cinta Al-Qur'an itu adalah dengan cinta Rasulullah, dan bukti cinta dengan Rasulullah itu adalah cinta hadis. Dan bukti keempat-empatnya cinta akhirat. Bukti cinta kita dengan Allah, cinta kita dengan Al-Qur'an, cinta kita dengan Rasulullah, cinta kita dengan hadis adalah mereka itu cinta dengan akhirat. Makanya orang kalau menjalankan syariat itu adalah mereka benar-benar menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah. Okay. Di ayat yang kalimat terakhir surat Ali Imran ayat 32 Allah menyampaikan fa in tawallau. Nah ini bahasanya bahasa peringatan Allah. Muhammad, jika ada di antara mereka umatmu yang berpaling dari itu semua, berpaling dari Allah, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari hadis Rasulullah, berpaling dengan Rasulullah, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ya, maka sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Nah, ini yang peringatan Allah. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan bahwa mereka itu termasuk dari golongan orang-orang kafir yang tidak mencintai dengan sesungguhnya. Bagaimana ekspresi mencintai Allah dan mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para bapak sekalian, itulah dua ayat yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Semoga dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini tidak sekedar menambah kecintaan kita dengan Rasulullah, tapi juga kita tingkatkan bentuk cinta kita dengan Rasulullah dengan cara memperbanyak membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan batas kemampuan kita. Monggo dibaca Pak hadisnya, ya, terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan hidup dan berkehidupan kita, supaya kita tidak salah arah dalam menjalani hidup. Dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita, dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang jadi keinginan kita, apa yang diharapkan kita diterima dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.